Selamat berjumpa kembali para siswa. Kali ini saya akan mempertegas kembali teori yang sudah saya tuliskan ya, yaitu mengenai konsep IP address. Perlu diketahui bahwa materi tentang konsep IP address ini merupakan materi dasar yang paling penting bagi siswa TKJ, ya karena di dalam pelaksanaan praktek-praktek jaringan komputer, konsep IP address merupakan pengetahuan yang paling mendasar untuk implementasinya. Demikian ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi konsep IP address ini bisa dikatakan sebagai identitas perangkat jaringan atau alamat ya. Ya, identitas atau alamat. Demikian ya. Makanya di sini saya katakan sebagai identitas atau alamat bagi komputer atau perangkat lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain, tentunya di dalam jaringan ya. Kalau tidak di dalam jaringan maka identitas maupun alamat atau IP address tidak dibutuhkan. Nah, yang dimaksud dengan perangkat jaringan ini apa saja? Nah, yang dimaksud dengan perangkat jaringan itu dapat berupa satu unit komputer ya, atau sebuah server, kemudian tablet atau HP, kemudian printer, router, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini mungkin ada yang bingung kok printer begitu ya. Untuk printer saat ini sudah ada yang mulai bisa diisi dengan IP address. Jadi tidak harus dipasangkan dengan komputer untuk dapat mengakses printer di dalam jaringan. Nah, demikian ya. Oke, next. Nah, untuk bentuk penulisan IP address biasanya kita simbolkan dengan X ya, di mana X berupa bilangan 0 sampai dengan 255 yang dipisahkan dengan 4 buah titik. Ya. Nah, di sini sudah saya contohkan sebuah IP address yang memang berpasangan dengan subnet mask. Di sini IP-nya adalah IP kelas C yang saya contohkan ya, 192.168.1.1. Kemudian memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, pada tayangan berikut ini menyatakan bahwa sebenarnya IP address dibagi-bagi menjadi beberapa kelas. Yaitu kelas A, B, C, D, E ya. Tetapi pada prakteknya yang digunakan adalah kelas A, B, dan C. Untuk yang D dan E merupakan untuk keperluan pengembangan. Nah, di sini saya contohkan kalau penulisannya dalam bentuk IP kelas A bisa dilihat 126.0.0.1. Ya, kemudian dengan subnet mask 255.0.0.0. Ya, sesuai dengan yang ada di tabel. Ya, di mana nilai 126 itu ada di kelas A, 1 sampai 126. Kemudian subnet masknya ini ya. Sehingga dapat menghasilkan jumlah identitas sebanyak 16 juta sekian ya, 16 juta sekian untuk per alamat networknya ya. Kemudian oke, ini saya tambahkan ya, di mana yang menjadi network, identitas networknya adalah untuk kelas A itu adalah angka pertama ini saja, sementara yang menjadi alamat identitas adalah 3 angka yang di belakangnya. Nah, kemudian beralih ke kelas B. Kelas B di sini saya tuliskan 130.001 ya. 130 berarti dia masuk di kelas B. Ya.
Kemudian subnet mask pasangannya adalah 255.255.00 ya. Kemudian jumlah identitas yang didapat menggunakan kelas B adalah sebanyak 65.000 sekian. Yang menjadi identitas jaringan atau network ID-nya adalah 130 dan 0 ya. Jadi bisa kita merujuk dengan nilai subnetnya 1, 2 ya. Berarti yang dua nilai 130 dan 0 merupakan identitas jaringan, sementara yang dua angka di belakangnya adalah identitas komputer ya atau perangkatnya. Kemudian di kelas C di sini 192, 168, 101 ya. Di mana 192 merupakan kelompok dari jaringan kelas C yang subnet masknya 255.255.255.0. Jumlah identitas yang bisa digunakan adalah 254. Kenapa 255 tidak digunakan ya? Nanti ada penjelasannya tersendiri. Ya, jadi di sini untuk kelas C yang merupakan identitas jaringan atau network ID adalah 3 angka pertama. 192, 168, 100. Ini adalah identitas jaringannya. Sementara identitas perangkat adalah yang angka terakhir, yang angka keempat, 1. Ya. Jadi dalam satu jaringan nanti akan memuat 254 identitas ya. Dengan satu kelompok identitas network atau identitas jaringan dapat memuat 254 identitas perangkat. Demikian ya. Oke, next. Nah, setelah mengenal pembagian kelas, IP address juga dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu private IP dan public IP. Private IP adalah IP address yang biasa digunakan pada jaringan lokal, ya, jaringan terbatas, pada lingkungan terbatas. Ya, misalnya untuk jaringan LAN daripada sebuah organisasi atau instansi yang tidak ada hubungannya dengan IP address atau alamat yang berada di internet, ya, terpisah. Nah, sementara kalau public IP ya adalah IP address yang masuk golongan yang digunakan di jaringan global atau internet ya. Jadi kalau IP address yang ada di internet sama yang ada di jaringan lokal itu berbeda ya, tidak berhubungan. Ya, nanti untuk kenapa jaringan lokal bisa terhubung dengan jaringan internet ini merupakan materi yang berbeda ya. Jadi cukup dikenal dulu bahwa jenis ada private IP dan public IP ya. Jadi bisa untuk sementara bahwa kalian mengetahui private IP adalah IP address yang digunakan pada lingkungan terbatas, demikian. Sementara IP publik adalah IP address yang digunakan di lingkungan internet. Ya, itu dulu. Next. Nah, di gambar berikut ini, di sini nampak gambarannya bagaimana sebuah jaringan lokal atau bilanglah ini jaringan di sebuah instansi, organisasi, ataupun sekolah ya dengan IP address tampak seperti ini ya, menggunakan 192, 168, 103, 4, dan 5. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada lingkungan internet ya, lingkungan internet di mana dipisahkan dengan sebuah perangkat yang namanya router. Kita contohkan saja router IndiHome yang ada di rumah kita. Jadi posisi yang dinamakan dengan public IP adalah IP address yang digunakan pada lingkungan internet ya.
Yang di sebelah kanan ini yang dikatakan dengan IP address pada lingkungan internet atau public IP. Ya, nilainya bisa contohnya dilihat seperti ini. Kemudian yang namanya private IP adalah yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri. Dipisahkan oleh sebuah router. Ya, mungkin sebagai contoh adalah router IndiHome. Nah, bagaimana ya sebenarnya kalau misalnya tanpa adanya router ini, jaringan LAN ini walaupun terhubung langsung dengan saluran internet, dia tidak akan bisa connect ya, karena identitas IP address privat itu tidak bisa terkonek langsung dengan IP publik. Ya. Nanti bagaimana sebuah jaringan lokal bisa terhubung ke internet dengan melalui sebuah router, ini merupakan materi yang berbeda ya. Nanti akan saya buatkan kembali materi khusus koneksi bagaimana jaringan lokal bisa mengakses jaringan internet. Nah, seperti itu materinya. Nah, untuk kali ini cukup kalian mengetahui bahwa posisi daripada private IP itu adalah di sebelah kiri ini ya, lingkungan terbatas. Kemudian yang dinamakan dengan public IP itu adalah yang di sebelah kanan ya, atau pada lingkungan internet. Nah, IP privat disebutkan di sini free atau gratis ya, memang kita bisa menggunakan IP secara bebas pada lingkungan terbatas. Sementara kalau public IP, nah ini kita dapat IP-nya dari ISP, dalam hal ini Telkom ya. Nah, ini kan kita harus bayar. Ya, mungkin itu. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, untuk sementara kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, dalam pengisian IP address nanti terutama di PC ya, gambarannya seperti ini. Mengisi nilai daripada IP address dan subnet masknya. Ya. Oke ya, jadi satu pasang. Di sini default gateway tidak diisi karena saya anggap ini adalah IP address yang kita gunakan untuk connect di LAN saja tanpa ada koneksi ke internet. Kalau ada internetnya baru default gateway ini diisi ya, yaitu IP address dari routernya. Oke, next. Nah, dalam pengisian IP address pada PC ada dua cara yang akan saya perkenalkan, yaitu melalui icon pada taskbar dan melalui file explorer. Kemudian sekaligus langsung bagaimana memastikan IP address melalui command prompt. Oke ya, jadi langsung aja. Nah, dalam pengisian IP address kita bisa menggunakan icon yang di sebelah sini nih. Icon di sini. Kita klik kanan, open network, kemudian kita pilih Ethernet ya. Ethernet, change adapter option. Nah, akan muncul LAN card kita ya, atau kartu jaringannya. Kita klik kanan, properties. Nah, kita pilih yang IPv4 versi 4, bukan yang versi 6 ya. Versi 4, kemudian kita properties. Nah, ini kan belum ada IP address-nya ya. Belum ada IP address-nya. Alias kita menggunakan IP otomatis ya. Nanti ada materi yang berbeda lagi. Ya. Sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi IP address dulu secara manual. Kita pindahkan centang di sini, kemudian kita isi 192.168, misalnya 101 begitu ya. Subnet masknya otomatis terisi subnet mask kelas C ya, karena nilai yang kita masukkan adalah IP address yang masuk ke dalam kelas C. Jadi berpasangan seperti ini. Jangan lupa klik OK. Kalau nggak diklik OK-nya, IP address-nya nggak masuk. Oke ya, kita klik OK. Close. Nah, ini cara yang pertama dalam mengakses kartu jaringan.
Oke, saya tutup dulu. Cara yang kedua, kita bisa misalnya ada sesuatu hal ikon ini nggak muncul. Nggak muncul bukan karena nggak punya kartu jaringan, tetapi mungkin karena sesuatu hal kita bisa ngakses dari sini. Klik kanan, File Explorer ya, sama juga. Kita cari ikonnya di sini. Paling bawah, kemudian klik kanan, Properties lagi, Sync Adapter Setting, nah ketemunya sama. Ya, kalau kita klik kanan, Properties, nah sama ya. Dan untuk memastikan IP ini sudah masuk dengan benar, kita perlu ngecek lewat command prompt. Klik kanan, Run, ya. Klik CMD, oke. Atau dari sini bisa juga ya, diklik. Kita cari, nah ini kebetulan saya sudah ada shortcutnya, atau cari di ke bawah, aksesoris, di Windows System ya. Nah, Windows System sini juga bisa ada command prompt yang sama kalau diklik. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan perintah IP config, enter. Nah, di sini akan muncul sama dengan apa yang kita tuliskan. Artinya, IP yang kita tuliskan sudah masuk dengan baik. Karena sesuatu hal kadang yang kita tulis tersebut dengan yang kita cek di sini nggak sama ya. Nggak sama. Nah, untuk memperbaikinya, kita bisa dengan cara seperti ini. Ini kita klik kanan, kita disable, kita matikan ya, di off kan istilahnya. Kemudian kita on kan lagi, enable kan lagi. Ya. Baru kita cek kembali lewat CMD. Ya, CMD, command prompt, config. Nah, seperti ini ya. Kita pastikan di sini bahwa IP-nya sama. Karena tidak jarang ketika praktek ininya nggak sama ya, karena tidak dicek ketika dicoba nggak connect dengan perangkat yang lain. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Ya, ini pengecekan tadi ya. Nah, karena kita tidak ada koneksi ke internet, jadi kan nggak ada gateway-nya, tidak kita isi. Nah, ini gambar yang saya contohkan berupa sebuah jaringan LAN yang menggunakan kelas C ya, IP kelas C. Ada 3 buah perangkat jaringan, 2 buah PC dan 1 laptop ya. Maka penulisan IP-nya bisa dilihat seperti ini. 11, 192, 168, 101, maka yang PC 2 adalah 102, PC 3 103. Yang perlu ditarik kesimpulannya adalah tidak boleh ada IP address yang sama ya. Misalnya ini 101, ini 101 juga. Maka akan ada yang dinamakan dengan IP konflik atau tabrakan. Ya, sama dengan kita. Kalau ada 2 nama dalam satu kelas, maka akan bingung ketika dipanggil yang mana gitu ya. Nah, dari IP-IP ini yang kita gunakan IP pertama adalah 101 ya. Kemudian 102, 103. Padahal ada juga yang namanya 192, 168, 100 ya. Di sini saya tuliskan yang 192, 168, 100 adalah grupnya atau jaringannya. Ya, jadi kalau LAN ini merupakan jaringan dari 192, 168, 100 ya, yang subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0 ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Mungkin pada di selanjutnya udah kesimpulan ya. Oke, saya lanjutkan di sini.
Di jaringan ID 192.168.10.0 itu merupakan ibaratnya grupnya ya, grup grup jaringan untuk 10.1 sampai dengan 10.254 ya. Jadi yang bisa kita koneksi adalah PC dari PC 1 sampai 254. Sementara angka 255 yang terakhir juga tidak boleh digunakan ya. Untuk IP 192.168.10.255 itu tidak boleh digunakan karena digunakan sebagai broadcast ya atau siaran bagi jaringan ini. Jadi ingat 192.168.10.0 dan 192.168.10.255 tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan hanyalah 10.1 sampai dengan 10.254 ya untuk jaringan yang subnet masknya terakhirnya adalah 0 karena tidak ada pembatasan untuk angka yang keempat yang terakhir ya. Nah, sementara itu dulu. Next. Nah, jadi saya simpulkan bahwa perangkat jaringan membutuhkan identitas untuk berkomunikasi ya, terutama di dalam jaringan. Ya, sama seperti manusia, sistem identitas ini ibaratnya alamat rumah ya, alamat rumah atau nama manusia agar bisa berkomunikasi. Ya. Selain alamat IP, di dalam membentuk jaringan juga dibutuhkan perangkat penunjang. Ya. Tentunya ada kabel, ya, kabel UTP atau kabel fiber optik atau melewati radio wireless. Ya. Terminal penghubung seperti switch pada jaringan kabel atau perangkat radio wireless pada jaringan wireless ya. Nah, untuk yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya demikian. Jadi ada kabel berbasis kabel, ada yang berbasis radio. Oke, para siswa, demikian yang bisa saya jelaskan untuk mendukung materi IP address kali ini. Jika memang masih ada pertanyaan, bisa melalui kolom komentar pada halaman website TKJ. Terima kasih, sampai ketemu pada materi yang lain.